Yo, what's up guys? Balik lagi di Raja Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raja Malik Channel. Nah, teman-teman, ini adalah konten perdana saya yang dimana kita bakal ngebahas soal RC, teman-teman. Yang di sini saya bakal mendatangkan salah satu builder mini RC drift, teman-teman. Siapa? Dan kita bakal langsung kenalan aja. Halo. Halo juga. Nah, teman-teman, mungkin kalian penasaran siapa ini? Ini Siapa adalah Siapa gua? Jero, teman-teman. Om Jero ini salah satu builder mini RC drift di Indonesia ini, teman-teman. Saya ada beberapa pertanyaan di sini untuk Om Jero ini. Mungkin sedikit perkenalan lah buat teman-teman di sana biar tahu juga. Om Jero ini berasal dari mana sih? Gua itu tinggalnya di Depok. Cuma aslinya tuh gua lahirnya di Jakarta. Depok, asli Jakarta, tinggal di Depok. Iya. Lahir di Jakarta. Sebenarnya lebih ke asli Depok sih, karena gua pindah ke Depok itu pas umur 1 tahun. Jadi gua nggak ngerasain hidup di Jakarta gitu. Ya masih Jabodetabek lah ya. Ya, masih Oke, nah kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi Om Jero ini tinggal di Depok sekarang. Nah, ke pertanyaan berikutnya, katanya dulu sebelum ke dunia mini RC drift, basic lu tuh main dari RC drone, bener nggak sih Om? Iya benar, dulu gua main FPV drone ya, lebih ke yang tiny whoop, yang kecil. Yang kecil. Ya, yang kecil tapi pakai FPV itu buat balapan dulu. Jadi basic lu malah bener nggak ada dari RC mobil-mobilan lah ya? Nggak ada gua. Jadi bener-bener dari RC drone. Terus Kenapa? Sempat ke crawler dulu gua. Jadi crawlernya juga dari FPV drone tuh gua ke crawler. Oh. Gara-gara corona. Gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi berarti Iya. itu sekitaran tahun berapa ya? 2000-an. 2020. Jadi lu main drone, terus corona, gara-gara corona, Iya, lu betul. nggak bisa main drone. Iya, gua nggak bisa keluar kan karena ya namanya. Lagi PSBB kalau nggak salah ya? Iya, betul. PSBB, jadi lo nyobain crawler 1/24. 1/24. Tapi nggak ada temennya. Sedih kalau diceritain dah itu. Berarti sempat main, teman-teman. Sempat main dan nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Oke, jadi lu udahan aja ya mainnya. Udahan. Oke, terus Om Jero, kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Di sini katanya awal terjun di mini RC drift itu lu diajakin sama temen lu. Iya, bener banget. Itu kalau nggak ada dia tuh gua nggak main RC drift sih sebenarnya. Berarti pas corona itu ya? Iya, pas corona. Pas corona. Jadi pas gua main crawler 1/24 nggak ada temennya tuh, akhirnya diajakin sama teman gua namanya Febri. Dia itu ngajakin, udah lah main drift aja lah pakai WL Toys K9 lah gitu. Niatnya sih awal-awal emang cuma main drift biasa aja gitu kan. WL Toys kan paling berapa sih, 600 ribuan kan gitu. Iya. Kalau dibandingin sama drone kan jauh banget harganya lah gitu. Akhirnya ya udahlah coba main di K9 dan ternyata enak. Jadi ketagihan ya. Jadi ketagihan. Jadi awalnya diajakin temen nyobain pakai kit WL Toys itu. Iya, WL Toys itu nggak diapa-apain WL Toys ya. Emang Standaran? AWD, iya. AWD, berarti main AWD-an dulu ya. Nah, temen lu tuh masih main nggak sekarang nih? Kalau sekarang dia masih main. Masih main. Jadi dia ada lebih ke disupport lah dia tuh, karena kan emang cukup berjasa juga sih. Kalau nggak ada dia kan pasti nggak main lah gitu. Oke. Nah itu dia disupport, cuma main buat senang-senang aja sih kalau dia. Apa yang ngebuat Om Jero itu bertahan di dunia mini RC drift? Ini Pas pertama terjun itu sama temen lu tuh. sebenarnya nggak enak sih ngomongnya. Yang bikin bertahan tuh satu, ngasilin duit. Hobi ngasilin duit ya? Iya betul, hobi ngasilin duit. Jadi awalnya itu gua Tapi mungkin awalnya pasti belum berkepikiran ke sana kan? awalnya enggak. Cuma pas lagi gue main pakai WL Toys itu, gue sempat bikin modifan buat AWD doang, Jadi kayak misalnya ada Ackerman-nya, atau juga tow-in segala macem lah gitu. Dan itu ternyata laku. Itu awalnya lu coba-coba doang? Coba-coba doang, jadi orang iseng terus ada yang mau gitu. Akhirnya gue jual dan itu laku. Nah dari situ, wah ternyata nih ngasilin duit nih kan gitu. Ngasilin duit, ya gue coba-coba lah. Akhirnya gue nyari-nyari di YouTube, ya ketemu dah nih orang nih.
nih orang nih. Apa nih ke gua, kenapa nih maksudnya nih? Iya. Apa ya kan kayak gue taunya tuh cuma AWD aja gitu kan. Nah, AWD aja, ternyata zamannya tuh udah berubah sekarang. Jadi udah nggak zaman lah gitu, istilahnya AWD gitu udah nggak zaman. Ternyata masuk ke RWD dulu. Sebelumnya sih sempat coba CS kan, lu kan waktu itu bikin modifan CS juga kan. Nah itu gue coba, ya lumayan enak sih, tapi ya udah sebatas itu aja. Dan gue ternyata nggak bisa main CS, jadi gue pakai gyro. Gue main CS pakai gyro gitu kan. Mantap. Jadi intinya lu tuh emang udah punya alat 3D printnya dulu? Udah, kan terus gue dari coba-coba? Iya, dari FPV drone kan gue emang udah ngasilin duit dari 3D print kan. Oh, udah custom juga. Iya, udah di custom si drone itu. Jadi gue coba buat custom ke K9 Wild Toys. Terus prototype yang pertama lo bikin apa namanya tadi? Dulu yang buat AWD doang itu nggak ada namanya. Oh, nggak ada namanya, Nggak ada tapi namanya. malah laku kejual. Itu kejualnya sih nggak banyak sih, paling beberapa, mungkin ada sekitar 5 atau 10 lah gitu. Tapi lumayan lah ya. Lumayan. Dari situ malah jadi, oh ya udah ini bisa gue jadi bisnis ini. Iya gitu betul. Kan? Oke, Kayak seperti gitu. itu teman-teman. Lu tuh basic 3D print itu lu belajar sendiri apa otodidak apa kayak gimana? Kalau 3D print sih pasti otodidak sih. Otodidak. Hampir semua orang itu otodidak kalau 3D print, karena kan emang udah banyak di YouTube kan tutorial banyak gitu. Akhirnya ya udah gue otodidak aja gitu. Gue ngertiin mesin gue kayak gimana gitu kan. Karena kalau 3D print kan setiap mesin beda-beda, walaupun dia dengan merek yang sama, dengan settingan yang sama, pasti ada yang harus dirubah-rubah. Oke. Kayak misalnya beda 0,5 aja kan, misalnya layer height kan beda 0,5 aja kan berasa. 0,05 ya, bukan 0,5, 0,05. Oke, jadi seperti itu. Sambil nunggu hujan reda nih. Ngopi Di dulu. luar hujan coy. Di luar hujan. Lu ngerokok nggak? Boleh dong. Rokok lah. Buat yang di bawah umur jangan ngerokok dulu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang cukup menarik nih. Jadi Om Jero ini memberikan nama KEP. KEP itu maksudnya apa sih Om? KEP itu apa? Apa ada singkatan atau apa sih? Sebenarnya itu singkatan. Jadi K itu diambil dari Wild Toys kan, K9 kan. K9 gitu. K9. Jadi awalnya itu emang gua bikin itu buat modifan Wild Toys doang. Jadi K-nya itu lebih ke K9, terus EP-nya itu Enhance Project. Jadi untuk project untuk meningkatkan K9. Nah gitu. Tadinya itu, cuma ya jalurnya lain. Jadi jalurnya berkembang itu. jadinya bukan K9 lagi sekarang. Oke. Berarti lu di dunia mini RC drift udah berapa tahun ya sekarang? Dari 2020 sekarang ya 3 tahun lah. Jalan 4 sebenarnya sih, Jalan 4 tahun. Iya. Cukup lumayan lah ya. Lumayan. Dari proses lu coba-coba sampai sekarang, sampai ada nama lah istilahnya teman-teman. Dan yang saya tahu juga Om Jero ini juga udah go internasional, dia udah ngejual kit mini RWD-nya tuh sampai luar negeri teman-teman, seperti itu. Bener ya? Seperti itu ya? Ya bisa dibilang begitu sih, cuma kalau untuk berapa banyak gitu ya masih bisa ya mungkin di bawah 20 lah. Ya tapi keren teman-teman, bisa apa ya, nama Indonesia keangkat lah di nama mini RC Drift Indonesia ini. Sebenarnya ada satu hal yang bukan lucu sih, yang harus diketahui orang-orang Indonesia ya. Jadi di internasional itu awal di kit 3D print itu yang booming itu Indonesia. Indonesia ya? Indonesia. Jadi dia tuh kayak orang-orang luar tuh lebih ke kiblatnya tuh ke orang Indonesia. Jadi kayak wah, orang Indonesia tuh kalau udah bikin kit 3D print tuh orang udah gila-gila lah gitu. Kayak gitu, apalagi kayak yang terdahulu lah kayak Mang Ibab, Mang Nokis gitu. BRP Nero ya? BRP Nero gitu, itu dia udah duluan, duluan, dan itu emang namanya udah cukup dikenal ya. Kalau
apalagi di se-Indonesia ya, siapa sih yang nggak kenal kan gitu kan. BRP Nero itu juga salah satu pelopor lah ya. Iya, karena Ini gue juga belajar kan dari dia gitu, nanya-nanya di dia juga gitu ke Mang Ibab, Mang Nokis gitu, walaupun mungkin mereka mikirnya secara nggak langsung lah gitu, tapi udah gue anggap sebagai suhunya gue juga gitu. ya betul teman-teman. Jadi kalau yang belum tahu juga BRP atau Nero itu juga salah satu builder yang udah sepuh banget, yang benar-benar udah lama. Mungkin nanti kalau saya sempat nanti kita juga ngobrol bareng sama buildernya langsung, Om Ibab sama Om Nokis juga teman-teman. Seperti itu. Mang Ibab mantep sama Mang Nokis tuh. Suhu aing. Suhu aing teman-teman. Kata Om Jero juga sempat belajar sama mereka dan nanya-nanya. Terus konsep yang lu ciptain di KEP itu apa sih? Kalau konsep tuh gue jadi setelah kit 3D print itu booming ya, dia banyak kit-kit yang emang udah, kalau gue bilang itu profesional kit. Jadi kayak full karbon, full aluminium, dan itu udah manufakturnya udah pasti dari kayak dari Cina gitu. Yang gue tahu sih dari Cina gitu. Kalau untuk yang Eropa sendiri mungkin dia ada, tapi gue nggak tahu kitnya apa gitu. Yang jelas dari Cina itu udah munculin beberapa kit profesional kayak Drift Art, terus juga kayak BMRX, SRX gitu. Nah, gua itu bikin KEP sampai sejauh ini sebenarnya ya secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung, emang langsung sih pengen jadi pesaing mereka gitu, dengan harga yang istilahnya lebih terjangkau. Karena kan kalau mereka pakai aluminium di Indonesia itu pakainya 3D print, walaupun hybrid karbon. Betul. Gitu. Kita juga ngelihat orang Indonesia juga kalau dikasih harga yang mahal-mahal juga pasti mikir Iya, kali betul. lah ya. Dikasih harga 3D print juga. Sekarang yang lo jual tuh di harga berapa? Gue yang standar karbon itu di harga 1 juta. Standar karbon. Nah, gue tuh awalnya itu contohnya kayak gini. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi awalnya nggak karbon, awalnya full 3D print. Yang full 3D print itu dulu gue jual yang awal banget itu Fenrir. Fenrir itu di harga 600.000. 600.000. Iya. Itu yang full 3D print. Full 3D print. Dan itu masih pakai diferensialnya apa namanya tuh? Restin. Gitu. Karena dulu gua ngeliat kan dari BRP juga kan, BRP pakai diferensial restin dan itu ternyata emang bagus, ya gua tiru pakai diferensial restin gitu. Maksudnya bukan niru BRP-nya ya, tapi niru pakai diferensial restin gitu. Ya pokoknya dibikin seminim mungkin pada saat itu ya. Pembuatannya biar harga juga nggak terlalu tinggi juga kan. Iya, dulu 6,5 itu udah full servo, Bro. Masa? Iya, udah pakai full servo. Itu 650 udah servo WL ya. Lumayan cukup murah banget sih teman-teman. Kadang ada juga teman-teman yang nggak ngerti, yang nggak tahu 600 masih bisa kurang nggak gitu loh. Iya, betul. Kadang apa ya? Ya sebenarnya kalau untuk orang awam sih kayak misalnya mungkin bisa diwajarkan lah ya. Iya, emang wajar. Jadi orang tuh nggak tahu kayak misalnya 3D print tuh murah, Bro. Ya. Nah, 3D print tuh murah. Yang mahal kan desainnya. Nah, betul. Nah, terus juga kita butuh spare part yang lain kan, kayak misalnya kayak dog-bone, terus juga pasti bearing. Bearing tuh harga bearing di lokal kan lumayan. Ya. Mau nggak mau kan kita import. Ya paling jatuhnya ya segitu, harganya itu ya kalau dibilang untung berapa sih ya nggak banyak dulu. Iya, betul. Cuma masih ditawar aja ya wajar kalau itu. Iya, benar. Nah, karena ya kita lihat kayak misalnya WL Toys aja kan 600 udah RTR. Iya. Udah ada remote, RX udah tinggal jalan lah gitu. Paling baterai remote doang kan kita butuhnya gitu. Cuma yang mereka nggak tahu, WL Toys-nya itu kan AWD. Betul. Nah, kita mainnya RWD. Nah, RWD itu nggak murah. Dan berbeda sekali gitu. Iya. Nah, RWD itu paling nggak butuh giro yang bagus kan pasti. Kayak misalnya kalau orang-orang dulu ngincernya GEC 300 dulu kan, GEC 300 pada zamannya. Pada zamannya
kalau lo buat AWD ya gue juga pribadi make kan GC300. Iya. AWD mah oke. Masih aman lah ya. Aman. Masih oke AWD lah. CS gitu. Gue pakainya CS dulu, pakai Giro GC300. Aman jalan. Giro RWD godek-godek dia. Boro-boro bisa dikontrol kan enggak. Oke. Jadi selama ini jadi udah 4 tahun ya lu di Mini RC ya? Jalan 4. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun ini lu udah nyiptain berapa konsep Mini RC drift khususnya? Kalau konsepnya doang banyak sih. Cuma kalau yang udah gua hasilin kayak misalnya dulu namanya Slimmer, KP Slimmer, karena dulu gua ngincer di Mini Z. Mini Z kan body Mini Z kecil-kecil tuh. Ya lebarnya itu 60 dulu kan, 60 kan tip narrow banget kan. 60 yang belum pakai wide body ya bodinya itu. Nah, itu 60 otomatis gue butuh yang kecil kan, akhirnya gue namain Slimmer karena kan lebih kecil dari rata-rata kit kan gitu. Cuma habis gitu gue ngerasa kayaknya kalau main di situ agak kurang nih gitu. Akhirnya gue rubah, gue ganti nama jadi Fenrir. Jadi Fenrir dari situ. Fenrir tuh yang ini ya? Oh enggak, itu Sleipnir. Oh ini Sleipnir. Berarti nanti mungkin foto-fotonya saya bakal masukin teman-teman biar nanti kalian juga bisa tahu. Ini Sleipnir. Sebelum Sleipnir. ini Nggak ada pe. jadi Sleipnir. Sleipnir. Jadi sebelum ini Fenrir. Fenrir. Jadi gua ngambil namanya tuh dari mitologi, hewan-hewan mitologi. Hewan-hewan mitologi. Kalau Sleipnir tuh Itu kudanya Odin, Nah, kakinya 6. kudanya Odin. Ada yang tahu nggak, komen di bawah? Ada yang tahu kudanya Odin, kudanya siapa? Kalau Fenrir itu serigala mitologi. Jadi dia serigala berapi lah istilahnya. Oke. Gitu, itu Fenrir. Dan itu udah nggak diproduksi lagi ya? Sebenarnya kalau ada yang mau bisa, cuma emang filenya udah gue jual. Jadi kalau mau beli filenya terus ngeprint sendiri bisa gitu. Cuma gue nggak ada manualnya, jadi ya coba-coba aja lah. Sebenarnya itu straightforward ya, jadi gampang ngerakitnya. Oke, jadi sekarang yang lagi difokus sama lu tuh kit yang sekarang yang ini ya? Iya itu. Sleipnir Sleipnir nih teman-teman. Nah ini juga basicnya udah ada karbonnya. Ada karbon, ada yang 3D print udah gue nggak jual. Oh jadi yang sekarang benar full karbon aja. Di harga berapa ini? Itu 1 juta yang gitu. Tapi kalau ini kan nggak ada velgnya ya. Dia udah bonus velg sama ban. Jadi tinggal naik elektrik aja. Oke, jadi seharga 1 juta ini tuh udah sama velg, iya, sama ban juga. Iya. Oke. Tanpa elektrik ya? Tanpa elektrik. Nah, ini elektrik. Ini yang nggak bisa main-main kalau di RWD. Nah, teman-teman, mungkin Om Jaro mungkin ada tips atau mau ngasih sedikit Oke, masukan. Gini. Kalau untuk RW drift ya, kita nggak bisa main-main di paling minimal itu di Giro nggak bisa main-main. Betul. Di Giro nggak bisa main-main. Jadi kayak misalnya dulu zamannya FRC V2 ya, kita mulai masuk V2. V2 itu udah minimal. Iya benar. Minimal. Nah itu juga pakai V2, biarpun pakai servo yang mahal, masih godek. Ya. Masih godek. Nah yang bikin orang kayak kit pakai yang ini, kit yang ini godek nih, pakai ini nih. Itu sebenarnya bukan dari kitnya, tapi dari elektriknya. Betul. Dari elektriknya. Walaupun kit juga pengaruh ya, kayak misalnya ball head, rod end, nggak boleh godek. Arm-armnya nggak boleh godek. Gitu ya. Dia harus loose, tapi nggak boleh selek. Iya. Nah itu. Nah banyak yang nggak ngerti yang kayak gitu. Jadi, terus juga kayak suspensi. Iya. Suspensi depan nggak bisa keras. Kalau keras pasti ngangkat nanti kan dia. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga itu dari Om Jaro tips dan triknya lah. Maksudnya emang elektrik itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi untuk performa di kit kita sendiri gitu, biar pengen mainnya enak gitu, performanya bagus ya. Dan minimal, harga juga nggak bohong ya? Ya, harga nggak bohong. Jadi kayak misalnya Giro dulu yang V2 itu di 500. 500-an dulu yang versi 2. Yang versi 2 600 malah. 600-an. 600 dulu. Nah, kan sekarang itu V3 ya. Zamannya masih zaman lah V3 sekarang juga. Iya, masih zaman. Itu udah di udah di 500 harganya. 500 lebih malah. Nah, segituan. Ya 500 lah taruh. Amannya kalau misalnya mau beli Giro siapinnya di budget 600. Walaupun sekarang ada Giro yang lebih murah ya, yang lebih bagus juga. Betul.
Giro yang tanpa case itu teman-teman. Nah itu Giro GT55. GT55. Cuma minusnya kalau dulu ada Potensio, sekarang dia nggak ada Potensio, jadi harus pakai channel 3. Jadi kayak remote yang 2 channel itu nggak bisa. Nah jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi yang apa yang Giro yang GT55 itu ya? Iya GT55. Jadi kalau kita di remote-nya nggak ada channel 3 nggak bisa disetting. Itu Giro paling murah dan paling powerful kalau menurut gua, karena dia mampu ngurangin godek tuh bisa disurprise sampai 70% lah. Gila banget sih itu Emang wah banget lah. Itu mungkin nanti kalau saya sempat coba nanti kita bakal coba teman-teman. Menurut lo 2 kit mini RC Drift brand dari luar yang menurut lo oke apa? Sebutin 2 deh menurut lo. Menurut gue yang paling oke ya. Nah, yang menurut yang paling oke yang mungkin enak dimainin atau yang mungkin enak secara ngeliat di fisik atau gimana, serah lu pokoknya bebas. Kalau gue yang paling menurut gue paling oke sih ke Drift Art. Sekarang V3 Drift Art. Dulu zamannya masih V2. Ya. V2 itu gue nyiptain Sleipnir juga basicnya gara-gara Drift Art, karena kan gue ngeliat suspensinya itu enak banget ya. Jadi kayak emang kayak mobil asli ya gitu. Cuma sayangnya kan kalau di skala 124, sebenarnya kan skala mikro ya, bukan mini ya. Skala mikro itu dia nggak ada namanya shock oil shock tuh nggak ada. Oil shock nggak ada. Jadi kita cuma ngandelin spring doang. Nah, tapi Drift Art mampu gitu kan. Nah gue nyiptain Sleipnir juga gimana sih biar bisa sampai kayak gitu gitu kan. Ya setelah gua kulik-kulik lah gitu kan, akhirnya ya jadilah Sleipnir gitu. Makanya desainnya beda sendiri dari yang lain gitu, suspensinya gitu kan. Betul. Walaupun pakai per yang sama gitu. Satu lagi itu gua lebih ke yang baru-baru ini Drift Beast gua suka sama pivot belakang. Oke, mungkin nanti saya bakal tampilin teman-teman nanti biar kalian juga bisa tahu yang mana ART itu, Drift Beast itu yang mana. Cuma hati-hati. Sekali kena professional kit itu duitnya bakalan kekuras. Nah, hati-hati. Saya juga pengen ngasih tahu juga ke kalian, mungkin Om Jare juga nanti bisa nambahin. Kit yang mahal pun belum tentu enak bisa dimainin, kalau menurut saya pribadi seperti itu sih. Bener nggak sih Om? Kalau Bener. menurut gua kayak gitu sih. Bener, sebenarnya nggak ada kit yang sempurna ya. Kayak Betul. Drift Art sendiri percuma lo beli kalau misalnya lo nggak bisa nyeting gitu. Drift Art, BMRX, SRX, apapun brandnya lah ya. Apapun lah brandnya, lo mau kit profesional sebagus apapun. Mau lokal, mau yang profesional itu nggak bakalan bisa. Mau di mikro, di 110 juga. Nah, betul. Itu sama aja. Kalau lo nggak bisa nyetingnya ya sama aja bohong gitu. Betul, apalagi ini mini drift tuh bener-bener sensitif banget lah. Betul. Kalau kalian yang belum coba mungkin kelihatannya kayak yang apaan sih, gampang pasti gini-gini. Waduh, kalau kalian udah terjun dan nyobain mini itu sampai teman-teman drift 1/10 aja angkat tangan lah pokoknya istilahnya sama mini itu. Karena emang feel-nya beda. Nah, itu beda sama 110 gitu sama 124 atau 128 gitu, itu beda. Nah. Jadi yang paling bedanya signifikan ya pasti dari berat. Dari berat itu. Terus juga dari power juga jauh bedanya gitu. Kalau orang ngelihat ngedrift gitu kan di video lah gitu kan, enak-enak aja gitu, kok gerakannya kayak 110 gitu kan. Tapi feel-nya enggak, ketika lu main juga feel-nya enggak kayak 110. Makanya nggak bisa dibandingin. Betul. Terus juga dari harga ya, kayak misalnya taruhlah kita mini drift itu yang di 124 128 harganya yang emang profesional lah, ada di kisaran 8 juta RTR lah gitu, 8 juta RTR. Terus orang bilang mendingan gue beli 110 gitu. Ya 110 di 8 juta kan nggak dapat yang high end gitu, paling di mid end di 110 gitu. Jadi kalau orang bilang mendingan 110 gitu, ya nggak juga sih. Betul. Seperti itu teman-teman. Terus berikutnya apa bakal ada keluar yang baru Om Jero mungkin dari KEP, dari kit lu, apa masih fokus di Sleipnir nih? Kalau untuk sekarang gue masih fokus di Sleipnir gitu. Sleipnir itu kan dia paling sering berubah itu bagian knuckle depan. Knuckle depan. Knuckle depan tuh
beda-beda. Jadi kayak misalnya dulu gue di V2 nakalnya gue pakai rod end Tamiya dulu. Dan itu masih tetap pakai MR, pakai MR. Itu setelah gue ganti Orlando, itu bentuk nakalnya berubah. Terus juga sekarang gue udah pakai bolet sendiri kan, nah itu juga bentuknya juga berubah. Jadi gue ada desain buat knakal. Kemungkinan nanti rilis berikutnya juga bakalan berubah lagi knakalnya gitu. Cuma yang penting geometri steeringnya tetap sama. Iya. Gitu. Nah emang teman-teman kalau saya ngelihat sendiri dari kitnya Om Jero ini, KEP ini, Sleipnir ini emang sedikit jauh berbeda dengan kit mini RWD pada umumnya, karena emang bentuk desainnya juga ya aneh. Ini bentuk dari kayak shock depannya ini, kalau kalian bisa lihat ini konsepnya tuh kayak konsepnya shocknya adventure, apa namanya, Crawler paling. nah crawler apa namanya tuh, cantilever Oh, ya, cantilever. cantilever teman-teman nih bentuknya tuh emang Cantilever. Cantilever ya. Emang aneh. Tapi performanya oke lah. Saya udah nyobain. Sebenarnya kalau cantilever sendiri udah banyak sih yang pakai gitu. Cuma emang posisi cantilevernya beda-beda. Iya. Tapi kalau di kit mini sih saya baru ngeliat ini sih kalau menurut saya. Sebenarnya kalau kayak misalnya kayak di Zero RC gitu. Zero RC juga itu baru-baru. Baru-baru sih. Cuma kayak di 110 juga kan dia ada yang posisi cantilever kan ada di atas. Oh iya, kayak misalnya Sakura ya. Iya gitu. Sakura Itu kan cantilever juga. Iya. Nah, cuma emang modelnya yang posisinya seperti itu nggak ada. Terus juga kalau di cantilever yang lain posisi arm atas tetap konvensional, standar lah gitu. Jadi pivotnya posisinya sama kayak kit-kit yang lain gitu. Cuma kalau ini kan pivotnya beda, dia di samping. Oke, nah jadi terus si kit ini juga bisa di adjust wheelbase-nya teman-teman. Mulai dari berapa dia? Sebenarnya mulai dari 90, dulu sempat bisa di 85. Gitu. Dulu di 85, cuma Banget tuh teman-teman. nggak ada gunanya di 85 gitu. Akhirnya gue rubah lagi kan. Mau pakai body apaan? Iya, 85 gue pakai body apaan gitu. Sedangkan lebarnya ada di 70. Ya. Lebarnya di 70. Lu bayangin mobil apaan lebarnya di 70 tapi wheelbase-nya 85 gitu. Iya. Ini berarti dari 90 ya. Dari 90, cuma rekomendasi tetap di 94 sih. Rekomendasi 94 ya. Jadi 90 tuh bisa dibilang maksa sih. Iya, oke. Agak Tapi maksa. bisa lah bisa, ya. tapi bisa. 90 sampai Terserah deh kalau sampai itu. terserah, berarti sampai 130 mm Bisa. masih bisa. Itu udah termasuk 120 mungkin ya. Iya, bisa jadi. Udah termasuk, ini bisa loh teman-teman berarti. Nah, ini dia yang sekarang yang Om Jero jual ini yang full karbon berarti ya. Full karbon. Nggak full karbon sih maksudnya teman-teman, jadi di combine gitu 3D print sama karbon. Nah seperti ini. Itu lebih ke standar karbon sih, karena gua ada yang pro karbon. Nah, yang pro karbon itu belakangnya kan, kalau itu belakangnya masih 3D print. Nah, kalau yang full karbon dia belakangnya udah karbon dan bisa di adjust toe in. Kalau itu kan itu standar di 1 derajat. Kalau yang full karbon itu bisa bikin 0. Jadi kalau lo mau main speed yang gila-gilaan, ya silakan aja bikin 0 gitu. Tapi itu harganya sama nggak Om? Beda kalau itu beda. di Kalau itu di harga 1,5. Itu 1,5. Karena depannya sendiri kan jadi full AWD, jadi depan belakang AWD. Kan kalau itu belakang AWD, depan MR. Kalau ini dibikin full AWD. Kayak gitu, karena agak repot kalau misalnya di MR kan dia pelek ya, pelek jadi belang gitu. Nah, walaupun ada yang model AWD-nya sama model MR-nya sama tuh. Cuma kalau itu jarang, jadi biasanya belang gitu. Terus juga kalaupun mau sama, biasanya AWD MR itu di velg 3D print. Gitu. Kalau velg 3D print banyak, tapi kalau velg yang aluminium biasanya belang. Terus gitu. Ini ada juga banyak beberapa pertanyaan nih. Pakai 3D print gampang patah, gampang dol, itu gimana maksudnya Om? Kalau itu bener. Itu bener. Jadi bukan gampang dol sih, lebih ke gampang patah. Kalau orang-orang tuh bilangnya gitu. Sebenarnya bukan karena apa ya? Bukan karena 3D print ya, tapi karena orang nggak tahu karakter 3D print kayak apa. Jadi kayak misalnya
ngencengin lu kenceng-kenceng banget gitu. Nah, itu bisa bikin gampang patah, gampang dol gitu. Karena kalau 3D print itu sebenarnya nggak perlu kenceng-kenceng banget. Iya. Terus juga kalau di kit 3D print, pokoknya siapapun yang jual kit 3D print biasanya mereka mengajukan asuransi. Jadi kayak misalnya Om part ini patah nih, ya udah lo tinggal ngomong aja, terus tinggal siapin ongkir, ntar gue kirim part baru. Gitu. Oh berarti pembelian kit di lu garansi? Garansi. Dan Garansi itu seumur bisa hidup. dibilang seumur hidup sih kalau itu. Guys, kalian beli kit ini, kalau part 3D printnya ada yang patah, bisa langsung digaransi sama Om Jero dan tinggal kalian nyiapin ongkos kirimnya aja. Iya betul. Seperti itu. Jadi enak banget sih menurut saya. Cuma ini untuk 3D printnya aja ya. Nah, jadi karena emang 3D print kan kelemahannya ya gitu. Iya. Dan emang ya seperti itu sih kelemahan dari 3D print menurut saya, dan itu pun tergantung orangnya. Iya betul, tergantung orang. Karena gua make tuh bisa dibilang hampir nggak pernah patah sih, Iya, kecuali betul. tabrakan ya. Tergantung orangnya. Kalau orangnya nggak teliti, yang pengennya buru-buru, Iya betul. cetak. Nah ini satu lagi, kalau RWD itu nggak bisa yang namanya buru-buru ngerakitnya. Itu harus pelan-pelan. Karena RWD itu manja bro. Jadi harus lu manjain gitu. Udah kayak pasangan aja ya. Nah berarti ya. itu dia. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Di setiap pembelian ke lu itu udah ready atau pre-order atau seperti apa? Nah kalau gua itu hampir nggak pernah bikin ready stock. Berarti pre-order ya? Pre-order, dan itu yang pesan sama gua emang harus sabar sih. Jadi gua pernah waktu itu tuh sampai 3 bulan gua baru kelar. Waktu itu gua bikinnya banyak sih, waktu itu 12, gua langsung 12, itu 3 bulan baru semuanya baru kelar gitu. Kalau untuk kayak bikin cuma 1, 2 gitu, rata-rata di 2 mingguan sih. Dengan catatan gua udah stok barang-barang yang impor, kayak gitu, kayak Barang misalnya yang dibutuhin buat ya ngerakit sih ini lah ya. betul. Kalau misalnya emang gua lagi nggak ready, ya otomatis biasanya di sekitar sebulan, biasanya sekitar sebulan gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada yang komplain lama gitu ya, karena emang ya mereka juga tahu kali ya kan, nggak cepet juga gitu. Iya benar. Yang bikin lama ya sebenarnya pengiriman. Jadi kayak misalnya gua harus import ini, terus juga gua harus supply dari karbonnya itu udah dikirim apa belum. Terus dari ngeprintnya itu, ngeprintnya kan gua nggak yang ngeprintnya gue nggak yang sekaligus banyak gitu. Jadi gue emang ngeprintnya satu-satu. Dan printer gue cuma 1 gitu. Mungkin nanti nambah kayaknya teman-teman. Kalau sekarang sih udah ada yang bantuin sih, kayak apa namanya si Eka gitu. Eka tuh dari Bulan. Eka dari Bulan tuh dia ikut bantuin ngerakit gue gitu. Jadi sebenarnya itu gue udah gabungin beberapa builder, gue jadiin satu. Itu gue boleh cerita nggak nih? Boleh lah. Jadi sebenarnya KEP itu udah nggak ada. Jadi udah nggak ada. Oke guys, KEP. ini baru loh. Ini baru ada nih, di sini ini nih baru. cerita nih, gimana nih? Jadi KEP itu sebenarnya udah nggak ada. Jadi gue udah bikin Project Overdrive. Nah, Project bawah tanah nih. bukan, jadi overdrive ya lo tau lah. Tinggal cari di kamus overdrive itu apalah gitu. Jadi gue udah ngambil 3 builder. Jadi gue ngambil 3 builder. Yang pertama buildernya Bulan. Oke, teman-teman, nanti builder Bulan juga nanti kita bakal undang di sini juga, kita wawancara. Jadi buildernya Bulan. Terus satu lagi yang baru mulai itu si Anggi. Anggi itu lagi prototyping X-Pin. Sasis X-Pin. Nah itu yang baru make itu si apa namanya Ajis. Si Mang Ajis ya. Mang Ajis dia make itu prototipenya X-Pin. Masih percobaan lah ya. Percobaan, karena sebenarnya antara Ajis dan Anggi itu ya mereka kayak apa sih, bekerja sama lah gitu, nyiptain X-Pin gitu. Ya kalau misalnya mau jelasnya nanti tanya ke Anggi aja lah gitu. Oke, siap. Itu tapi intinya tentang mini RC Drift ya? Iya. Oke. Di Project Overdrive itu ada beberapa orang yang emang ya yang harus kalian tahu, dia termasuk juga sih gitu. Cuma diem-diem aja dia kan gitu. Diem-diem baik. Diem-diem baik gitu kan. Nah itu, dan Bulan,
KIP itu udah ganti nama jadi Project Overdrive nanti. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya nggak ada lagi bulan Shuriken gitu. Udah nggak ada gitu. Jadi kayak Project Overdrive Shuriken 2.0 kan gitu. Jadi Shuriken sendiri kan sekarang udah masuk 2.0. Nah, itu ada desainnya, redesainnya gue juga gitu. Jadi nanti itu malah jadi gabung kayak gitu ya? Iya gitu, dan ada nanti satu sasis. Dan ini belum pernah ada di Mini RC juga. Wih, bentuknya belum kita ada. bakal nanti lihat kayak gimana teman-teman. Ini bakal jadi trending banget, mungkin nanti bakal. Gue belum pernah share desainnya sih. Gue belum pernah share desainnya. Cuma sebenarnya itu bisa diciptain sama yang kayak misalnya professional kit gitu. Kalau emang gue beruntung nggak ada kit baru sebelum kit gue keluar gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak beruntung, udah ada yang nyiptain duluan gitu. Nah, itu agak gue takutin sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya emang ternyata mereka nyiptain duluan yang ternyata konsepnya sama gue gitu, ya otomatis ya mungkin gue ganti desain gitu. Karena gue nggak pernah ngasih tahu desain gue kan, nggak mungkin dia nyontek kan. Betul, gitu. Betul. Jadi ya kalau itu hokian gue aja lah gitu. Siap, itu siap. Desainnya ada gabungan si Sleipnir sama Shuriken sih. Nah, teman-teman, ini bakal menarik banget. Pasti nanti launchingnya juga nanti pasti bakal saya update teman-teman di channel saya seperti apa. Pokoknya tungguin aja. Nah, dari dulu sampai sekarang berarti udah hampir lumayan ratusan kit ada kali ya lu bikin? Mungkin ada sih kayaknya. Ya, lumayan banget tuh dari segitu. Seratusan. Cuma kalau dihitung duitnya udah berapa gitu, ya gue nggak tahu deh, karena kan ya kan biaya hidup juga. Iya, gitu. Ya intinya teman-teman, Om Jero ini dari hobi jadi duit itu ya lumayan lah. Maksudnya kerja yang hobi itu apa ya, fun maksudnya kan. Iya, fun, bener teman-teman, jadinya fun gitu, kitanya nggak stres, yang penting harus smooth aja. Iya, cuma ya kalau misalnya lagi dikejar-kejar pre-order agak stres juga sih. Iya, gitu pastilah, kan. itu tapi ya namanya kerjaan kan, mau gimana lagi kan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, ini tadi harganya 1 jutaan. Kitnya dari Om Jero ini udah berbentuk seperti ini, udah dapat velgnya juga sama bannya juga. Kalian tinggal isi elektrik sama diffnya ya. Nggak, diffnya juga udah termasuk. Udah ya? Udah. Diffnya udah juga teman-teman. Jadi kalian cuma ini pakai ball diff. Jadi bisa di adjust antara lock diff sama open diff. Nah, tuh teman-teman. Jadi udah bisa di adjust, si diffnya bisa di lock, bisa di open. Jadi lebih enak lagi. Kalian tinggal isi si elektriknya aja. Harga 1 juta. Terus pakai yang karbon untuk bagian gearboxnya itu di harga 1,5. 1,5 teman-teman. Jadi, contohnya ini nih. Iya, ini ada. Ini, aduh. Nyemplung, bro. Untung bukan mesin yang nyemplung. Tangannya. Nah, kurang lebih seperti inilah perbedaannya di bagian belakang. Kalau yang ini, yang 1 juta ini, dia masih 3D print. 3D print. Terus yang ini udah full karbon seperti ini. Full karbon, sama itu kan AWD. Yang ini ya? Iya, itu AWD depannya kan knuckle-nya beda. Iya, benar. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa langsung nanya aja ke Om Jero. Mungkin nanti link Facebooknya Om Jero atau link Instagramnya Om Jero juga saya simpen di deskripsi buat kalian bisa langsung cek dan nanya langsung ke Om Jero biar lebih jelasnya seperti itu. Nah, Om Jero nih, kit pribadi lu kalau ada yang nawar, lu mau kasih, mau jual? Gue waktu itu udah bilang sih sama yang nawar itu di harga RTR ya, RTR di harga 6 juta. RTR itu apa? RTR tuh ready to run. Jadi udah lu tinggal pakai, udah termasuk baterai, charger, baterai remote, itu juga udah termasuk gitu. Jadi udah tinggal pakai aja lah gitu. Tuh nggak usah lu setting-setting lagi, udah enak lah gitu. Itu ada di 6 juta waktu itu gua bilangnya itu ini 6 juta. Yang nawar ada sih, tapi gua nggak lepas kalau di bawah 6 juta karena emang udah ya udah gitu udah istilahnya tuh udah settingan gua yang emang gua curahkan gitu kan. Teman-teman nih. Kayak gitu. Dan emang elektriknya pun juga ini motor dari GR Racing ya? Iya, ini dari, makasih banget nih Om Sar nih. Dia waktu itu sebenarnya gue beli motor PN Racing yang sensorless gitu, sensorless. Itu di harga 550-an lah kalau nggak salah. Waktu itu habis di Om Sar. Nah, terus dia bilang, "Om, adanya yang sensoret nih Om," gitu kan. Dia nawarin yang cafe berapa sama yang cafe 6.800 gitu. Terus gue bilang kan, yang pasti kan namanya sensor GL kan harganya ada di kisaran 800-an kan gitu.
Kata Om Sar nggak apa-apa lah Om, hitung-hitung support gitu Iya, ya. wih. Makasih banget ya Om Sar nih. Mantap. Gitu. Terus juga ESC-nya ini Furitech ya? Furitech ini udah discontinue ESC-nya karena ini kan yang sensorless. Kalau yang sekarang dia Furitech-nya itu sensored. Cuma gue lupa namanya Furitech apa gitu. Ini kan Furitech Momentum. Dan ini rasanya tuh ya mirip-mirip sensored lah gitu. Ini Atomic servonya gue beli di Reja. Di dia Servo nih, Atomic di ya? orang ini nih, di orang ini. V1 kalau nggak salah V1. Jadi udah ketinggalan zaman sebenarnya servonya gitu, tapi termasuk servo yang cukup bagus. Masih oke lah. Gitu. Ini harga barunya 950 hampir 1 juta. Iya, waktu itu gue beli berapa dulu? 4,5 ya dulu ya. 4,5. Temen bro. Gue beli aja lah gitu. Toh juga servonya enak gitu kan. Ya udah gue beli gitu. Nah, untuk gyro nih. Ini gyro yang bahaya nih sebenarnya nih. Ini gyronya HGV4. Dia discontinue dan sebenarnya di gyro ini nih pesaingnya nggak tahu pesaing sih atau apa ya, GT55. Iya GT55. Kalau ini kan gyro HGV4 itu di harga 6,5. Di harga 600 sekarang. Sekarang 700 ya? Sekarang 700 Bang. Nah itu kalau yang GT55 yang tanpa casing itu harganya cuma 3,5, nggak nyampe 400, nggak nyampe 400. Lebih slim, lebih kecil lah. Lebih kecil gitu, cuma performanya juga hampir performanya mirip. Cuma dia apa namanya, ada fitur-fitur kayak potensio dia nggak punya. Potensionya jadi harus yang pakai channel 3. Iya bener. Terus kalau yang pakai GT55 pakai casing cakep sih itu. Iya keren. Enak, simple kecil banget. gitu. Cuma emang ya harganya itu juga lebih kok kalau yang pakai cash. nggak nyampe gitu. nggak nyampe 500, Iya, nggak nyampe 4,5, 445 kalau nggak salah. Masih lebih murah lah tetap masih dibandingin yang AGF versi 3 teman-teman. Iya betul. Mending itu sih kalau menurut saya, kalau kalian lagi nyari gyro gitu. Yang paling penting tuh nyari gyro tuh sabar. Betul. Karena kalau sekarang kalau lu make V3 itu gua nggak tahu kenapa sih di kayak servo WL tuh yang metal, dia kan digital juga kan. Itu sekarang banyak yang godek pakai V3. Kalau dulu nggak. Dulu nggak tahu kenapa, mungkin ada penurunan kualitas atau mungkin skripnya beda lagi gitu. Itu ya gua nggak tahu kenapa sih. Sebenarnya udah nggak rekomend sih sekarang kalau V3 gitu, kecuali lo pakai servo yang mahal kayak misalnya servo yang bisa diprogram gitu. Nah itu kan nggak semua orang bisa beli kan. Gua aja ini bikin kayak gini nih, ini gua ngabisin waktu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun bisa sampai kayak gini. Jadi gua awalnya dari yang murah-murah dulu gua belinya. Benar teman-teman, dan emang nggak harus wah kok langsung teman-teman. Tidak seperti itu, harus brushless. Nggak harus kayak gitu juga. Cuma ya gua nih kayak setelah gue punya ini, itu kita harus tetap dibikin bagus. Jadi walaupun gua elektriknya murah, tetap gua bikin bagus dan seperti baru setiap saat gitu. Jadi ketika ada orang mau beli, apalagi RTR gitu, itu performanya masih tetap baru gitu. Kalaupun ada yang harus gue ganti, pasti gue ganti. Jadi kayak misalnya kan kalau dulu gue pakai brushed kan, otomatis ketika orang mau beli motor gue ganti baru karena kan pasti brusnya udah mulai habis gitu. Kalau untuk yang lain-lain semua tetap gue rawat sih. Maksimal lah yang pasti. Maksimal. Ini si receiver itu pakai radiolink. Yang dulu tuh ada orang yang bilang nggak bisa bro pakai radiolink gitu kan. Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi lebih ke settingannya harus kayak gimana sih kan kayak gitu. Terus emang radiolink tuh dia lemahnya kadang kalau dipakai di main bareng-bareng gitu kayak misalnya sama Nobel, sama Futaba gitu, dia suka hilang sinyalnya. Jadi kalau misalnya kalah sinyal, kalau emang mau low budget paling enggak jangan pakai radiolink kalau menurut gua, lebih ke GT5 lah, FlySky GT5. Itu udah kayak GT5, kalau enggak itu kan di harga 1 jutaan lah ya. 1 jutaan. GT5 tuh kalau ada dana dikit lagi sih bisa ke Sanwa MT4 lah. Bisa masih sih. Mending lah itu lah ya. Masih kalaupun nggak mau GT5 juga udah cukup kok, karena segitu. Yang gua rasain baru lagi itu. Yang gua rasain itu GT5 lebih enak. Kalau mungkin sekitar 30% lebih enak daripada radiolink. Dari responnya, terus juga dia travelnya tuh steeringnya nggak jauh. Itu udah enak. Cuma kelemahannya channel 3-nya dia bukan pakai potensio, nggak pakai potensio. Dia harus lu klik masuk menu. Nah itu. Oke teman-teman, jadi ini kalau lo lepas di harga berapa nih? 6 lah RTR ya.
Ini teman-teman kalau kalian mau dan tertarik sama ini kit pribadinya milik Om Jero. Ada beberapa part discontinue ya. Ada part yang di discontinue loh, yang emang bener-bener susah lagi nanti buat carinya teman-teman. Ini dijual 6 juta kalau kalian mau. Langsung aja kepoin, langsung DM langsung Instagramnya Om Jero seperti itu. Include body. Sama bodinya loh. Jangan. Ini gue pakai Peanut Club. Peanut Club tuh dari RC Kiddy ya. RC Kiddy bener. Dari RC Gue bodinya RC Kiddy. 1/24. 1/24. Dan gue emang demennya gue main di 1/24 sih. Karena emang penempatan elektriknya cukup Lebih luas leluasa. ya. Terus juga, nah kalau orang yang mau main bedanya apa sih kalau misalnya lo main 128 sama 124, yang jelas yang paling kelihatan itu wheelbase kan. Wheelbase. Kalau wheelbase-nya panjang, otomatis lo bakal kesulitan di trek-trek kecil gitu. Sebenarnya tergantung treknya juga. Ya, Kalau benar, misalnya lo main di trek 124, ya ada nggak sih yang apa namanya jalan-jalan kecilnya gitu? Ya. Ada kalau mau dibuat gitu. Cuma Benar-benar. rata-rata trek 124 itu luas gitu. Trek 124 bisa dipakai buat 128. Trek 128 pun bisa dipakai 124, Bisa. tapi mungkin ada yang emang tikungan-tikungan kecil, tajam gitu. Nggak jadi masalah sebenarnya itu. Terus juga dari wheelbase, biasanya kalau wheelbase itu kalau panjang orang mikirnya transisi berat nih gitu kan. Nah, transisi berat sebenarnya bukan dari wheelbase-nya juga, dari penempatan motor kalau itu. Jadi kayak misalnya kalau lo motornya belakang, ya otomatis transisi lebih lambat lah gitu. Kalau lo memakai motornya tengah gitu, otomatis transisi lebih cepat lah gitu. Cuma mungkin kalau motor belakang biasanya traksinya gede gitu, traksinya gede dan dia otomatis speednya lebih kenceng. Cuma kalau itu balik lagi ke orangnya mampu nggak di motor belakang atau orangnya mampu nggak di motor tengah gitu. Plus minus lah ya. Plus minus kalau itu. Di pembahasan sekarang mungkin kita kedatangan Om Jero ini udah sangat-sangat luar biasa sekali. Makasih banyak buat Om Jero, sukses terus buat KEP atau apa nih, tetap masih KEP lah ya sekarang ya. Sebenarnya sih kalau sekarang ya masih lah gitu. KEP. Karena kan emang belum di announcement kayak officialnya gitu. Kita masih dalam perencanaan gitu. Terus juga pembagian job desk-nya juga masih belum jelas gitu. Oke guys, nah jadi makasih buat teman-teman semua. See you next time, kita bakal ketemu lagi di video keren, video seru berikutnya. See you guys. Nah teman-teman, sekarang kita waktunya nge-review. Kita nanti juga bakal tes juga kitnya dari KEP, dari buildernya Om Jero teman-teman. Ini tuh Sleipnir versi Itu V3. versi 3 teman-teman. Nah ini dia, jadi sekarang saya bakal ngejelasin V3 detailnya. Pro. Oh yang ini yang versi 3 Pro Iya. teman-teman. Karena yang bagian belakang ini yang karbon ya. Iya, sama depannya full AWD. Depannya full AWD. Bagian mulai dari bagian belakang mungkin Om, cara untuk ngerubah si wheelbase ini tuh dari 90 kan ya tadi kita bahas ya. Dari 90, rekomendasi sih 94-an lah. 94 teman-teman. Sampai 130 juga bisa teman-teman. Sebenarnya Mantap. kalau cuma begini aja sih 110-an. 110 110. maksimal Maksimal 110. 110 teman-teman. Tapi biasanya kalau misalnya ada yang mau minta misalnya 115 gitu, kita sediain converter paling. Oh seperti itu. Jadi gampang teman-teman, kalau kalian nanti dapat body yang lebih dari 110, nanti bisa dibikinin konverternya sama Om Jero. Untuk caranya sendiri itu tinggal ngurangin bautnya dari sini atau gimana Om? Ya cuma itu aja. Bagian sini aja? Cuma ini aja nih Dua ini? Ah. Oke teman-teman, caranya cukup mudah banget buat nge-adjust si wheelbase dari kit yang ini. Tinggal dilonggarin dulu, kalian tinggal tarik mundur atau maju untuk merubah wheelbase-nya. Kalau ini kan dia sebenarnya ini custom tempat baterai kalau ini. Sorry. Nah, sebenarnya ini tempat baterainya di sini. Cuma emang gue lagi pengen naruh baterai di sini jadi agak mundur. Jadi gue bikin custom sendiri kalau ini. Oh iya. Nanti tinggal disesuaikan aja sih teman-teman buat kalian nanti kalau yang mesen kitnya dari Om Jero Sleipnir versi 3 ini, yang Pro atau yang 3D print bagian belakangnya.
Terus di bagian belakang ini bagian motor nih dia posisinya emang di belakang atau emang bisa dirubah-rubah Om? Posisi bisa di depan bisa. Jadi di depan sini maksudnya? Depan atas. Depan sini? Depan atas ya. Di atas Enggak, gearbox? di atas sini. Oh di atas sini? Kan jadi dia posisi ini sebenarnya bisa ditukar. Jadi posisi ini adanya di depan motornya. Adanya di sini. Oke. Cuma kalau di sini dia kan mentok sama adjuster nih. Nah itu dia posisinya jadi naik karena di sini ada lubang lagi kan nih. Nah itu bisa dipindahin. Oh, jadi si motornya nah, bisa. Nah iya di sini kan ada lubang nih, ada lubang 2. Iya. Nah itu buat naro apa namanya motor mountnya. Oke. Emang sengaja nggak bisa diputer-puter gitu, karena biar kokoh aja sih. Gitu. Tapi bisa dipindah ya? Bisa. Jadi posisinya bisa di belakang, bisa di tengah sini. Tengah atas. Tengah atas gearbox. Depan atas sini. Nah, depan ya, atas depan ini. atas itu. Depan atas sedikit gearbox lah teman-teman di sini. Jadi ya, di belakang sama di sini. Kalau pakai yang tengah atas, otomatis wheelbase terbatas, ada di 98. Ya. Jadi kalau untuk pakai 128 sih nggak rekomendasi sih, biasanya untuk 124 itu. Oke, intinya nanti kalian bisa bincang-bincang sama Om Jero untuk menyesuaikan nanti seperti apa kayak gimana ya teman-teman. Nah, untuk di bagian sok belakang kita lihat di sini teman-teman. Posisinya seperti ini di bagian sini, dan ini juga ada pengaturan untuk mengencangkan atau ngendorin si soknya. Jadi pengen settingan keras atau lembutnya di sini ada di kanan kiri di bagian soknya. Nanti kalian bisa tinggal putar-putar kayak gitu, di sini ada seperti ini bagian soknya di sini. Terus bagian di bawah mungkin ada yang belakang itu juga ada body roll sebenarnya. Di belakang juga ada body roll. Bukan apa di tempat soknya ini. Jadi di sini nih ada 2 baut kan nih di dalam situ. Oh iya. Yang satu dilepas, yang satu dikendorin nanti jadi body roll. Oke teman-teman, jadi di sini buat nambah body roll aja sih. Buat nambah body roll. Body roll tuh kayak apa ya? Apa ya Om ya? Jadi kayak apa sih, dia kayak kalau lagi ngedrift tuh kan bodinya miring tuh. Miring ke depan. Nah, itu kalau pakai itu jadi miringnya agak lebih gitu. Sebenarnya kalau untuk ngedrift sendiri nggak perlu amat sih, cuma biar kelihatan keren aja sih. Kalau gaya-gayaan mungkin butuh. Buat gaya-gayaan aja. Kompetisi kalian kewalahan nanti malah. Gua aja kalau buat di kompetisi gua matiin sih body rollnya sih. Nah, tapi settingan body rollnya ada teman-teman. Nah, di bagian sini nih ada di dalam, ada baut 2 ini. Nanti kalian tinggal dibuka aja Om ya. Iya, dibuka aja. Nah, seperti itu. Terus untuk settingan FDR bawaannya ini berapa Om? FDR bawaan itu ada di 3, berapa gitu, 3,4-an kalau nggak salah. 3,4-an teman-teman. Settingan setup FDR bawaannya dari paling kalau itu tinggal ganti spur sama pinion aja sih. Oke. Rekomendasi sih pinion yang gede, pinion mungkin di 21 ini ya. 21 itu pinionnya WL tuh ada tuh kalau susah nyari. Kalau yang pakai Tamiya sih paling yang paling gede aja sih, dia di 38. Pinion? Oh, pinion paling di 18. Paling gede ya, Tamiya. 18. Ya paling segitu, nggak apa-apa. Paling spurnya aja dikecilin kalau emang mau nyari FDR yang lebih kecil. Nah, seperti itu teman-teman lah, kurang lebih. Terus bagian arm-arm bawah ini apa bisa disetting Om? Kalau yang Pro bisa. Kalau yang Pro bisa. Ini yang Pro kan ya? Itu yang Pro. Ini bisa disetting. Jadi kalau yang 3D print nggak bisa. Dia paling ditoin 1 atau 2 derajat lah. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang kit yang ini, yang Pro ini, jadi dia bisa di-adjust bagian knuckle sininya, arm bawahnya. Bisa disetting to out, to in ya? To in. Kan kalau drift kan pasti nggak ada to out di belakang. Adanya to in. Iya, betul teman-teman. Di to in. Jadi lebih miring gini nih di to in tuh. Kalau mau coba? Oke. Biar lebih mudah. Bagian sini Om ya? Ini aja, yang ini. Ini sama ini. Oke, kita kendorin teman-teman, kita cobain. Nah, udah cukup. Oke. Terus tinggal geser. Oh, iya. Nah, teman-teman mungkin biar lebih jelas. Ya kalau ada yang nanya kok cuma segitu sih, ya emang nggak perlu gede-gede amat gitu. Ini tuh bisa kegeser bagian arm bawahnya. Itu untuk mendapatkan settingan two in di bagian belakang.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Di bagian belakangnya yang Pro ini bisa di setting bagian in-nya teman-teman, seperti itu. Terus habis dari belakang sini kita ke tengah, ke bagian servo ini juga ada di bagian sini, ada di bagian tengah di sini. Nah, bentuknya atau posisinya seperti ini kalau kalian bisa perhatikan. Ini pasti semuanya kayak gini ya Om ya, servonya ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk servo horn ya, servo horn bisa pakai bawaan yang cuma single crank gitu. Itu bisa aja satu aja. Kan kalau ini karena emang nggak ada servo horn yang ngepas, itu pakai 3D print. Itu udah include di ininya di pembelian. Tapi tetap rekomendasi pakai servo horn bawaan. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Terus di bagian tech steeringnya juga di sini saya lihat jadi bisa di adjust juga tech steeringnya untuk kalian mendapatkan settingan yang kalian cari atau yang kalian butuhkan. Jadi bisa dimundurin ya Om ini ya? Bisa. Nah, itu juga bisa ngebantu buat wheelbase bagian depan kalau emang mau lebih panjang atau lebih pendek. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi pengaturan wheelbase nggak cuma di gearbox belakang, bisa juga di bagian depan. Oke, nah untuk bagian yang bawah ini tuh apa sih Om? Ada baut tuan? Itu buat ngatur arm yang bawah posisi ini? Arm. Oh, yang ini bagian baut ini tuh untuk ngatur posisi arm yang ini teman-teman, maju atau mundurnya ya? Iya. Untuk nyari settingan juga ya? Iya betul. Nah, jadi bisa dibilang depan tuh banyak banget settingannya. Makanya nih depannya kalian bisa setting lagi teman-teman. Terus di sini yang paling menarik menurut saya adalah bagian atas armnya, karena ini langsung nyambung ke bagian shock di sini teman-teman. Kalau kalian bisa perhatikan, nggak ada apa-apa di bagian sininya. Nah, ini pun bisa diatur juga ya teman-teman. Ya, itu buat caster. Ini bisa diatur ya Om ya? Iya. Casternya di sini nih. Nah, kalian tinggal kendorin aja bagian sini. Sebenarnya itu nggak perlu dikendorin sih. Jadi posisi ini jangan terlalu keras, juga jangan terlalu kencang, jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar. Jadi tinggal digeser pakai tangan bisa. Nah, mudah banget teman-teman. Jadi caranya cuma seperti itu. Jadi bagian bawah sama atasnya, tangannya bisa di maju mundurin untuk dapat settingan yang kalian cari. Terus bagian shock yang di depan juga kalian bisa perhatikan. Ini juga bisa disetting untuk kekerasan atau kelembutan dari shocknya teman-teman di sini. Oke, kita bakal cobain. Mungkin ada lagi yang mau dijelasin Om? Paling kalau untuk bagian depan sini, untuk posisi rod end-nya itu jangan sampai miring ya. Dia harus sejajar sama arm ini. Jadi kan posisinya kadang ada yang miring ke sini, ada yang miring ke sini gitu rod end-nya. Jadi harus sejajar ya? Sejajar. Oke guys. Karena dia kan ngikut, rod end-nya tuh ngikut. Oke. Ini bagian depannya. Oke, kita bakal langsung cobain aja kitnya dari Om Jero Sleipnir versi 3 yang Pro. Oke guys, kita cobain. Rokok sampai habis sendiri guys, ketiup angin. Sama rokok gua juga. Nah, jadi ini spesial banget nih buat kalian semua. Kita bahas tuntas soal kit dari KMP. Oke, mungkin kita kasih body. Ya, dia copot lagi. Biasa lah itu. Oke, nah kita bakal cobain teman-teman. Ini remote-nya pakai Radiolink V3. versi 3. RC6GS V3. Oke, untuk gironya di mana Om? Giro tinggal diputar aja. Ini ya. Ya, itu ada di ya? channel 3. Oke, kita bakal cobain guys. Mantap. Wih. Nah, itu kadang teman-teman beda kit tuh, kadang beda settingan teman-teman. Motor lu pakai GL ya Om? GL sensored.
Tapi sensorless. ESC-nya sensorless. SSC-nya sensorless, pakai Furitech ya. Furitech. Pakai Furitech, si servo atomic. Terus gironya HGV. V4. V4. Oke. Untuk keseluruhan kitnya enak teman-teman, nyaman, gampang dikendalikan, nurut banget. Oke. Wah. Nah, kalau digas-gas ada ngek-ngek gitu teman-teman bagian depannya. Ada efek kayak mobil aslinya lah. Aduh. Saya grogi banget teman-teman. Oke. Oke, mantap banget guys kitnya dari Om Jero. Gampang dikendaliin dan itu nanti balik lagi ke settingan juga, nanti kalian bisa langsung aja ngobrol sama Om Jero. Langsung linknya nanti saya bakal simpen Instagram atau Facebooknya Om Jero buat kalian nanya-nanya kepoin soal kitnya dari KEP ini. Sleepenir versi 3 yang Pro atau yang 3D print, nanti kalian bisa langsung ngobrol. Oke. Makasih banyak buat Om Jero udah meluangkan waktunya. Thank you juga. Oke guys.